오늘부터 바래고 내가 먹으려고 하는데. 야가야. Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Terima kasih juga buat Sobat Kompa semuanya, semoga kalian sehat selalu. Yang belum punya jodoh semoga disegerakan, dan yang lagi pisah ranjang cepetan pulang, ntar pasangannya direbut kucing garong. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah ketep. Di sebuah markas gangster terlihat sekelompok para preman sedang melakukan senam jumba bertujuan untuk melatih fisik serta urat-urat tangan Todd, terutama perut mereka yang udah pada offside. Latihan mereka ini diawasi langsung pimpinan mereka sendiri, namanya P. Dok Jin. Mukanya gak serem-serem amat sih, gak jauh beda sama tutup botol. Tapi nyatanya dia dikenal kejam dan udah tersohor di Korea dan Zimbabwe. 살려주십시오. 이 정도면은 뭐 젠틀하게 대접하는 거 아니야? Tak lama dari itu, muncul seorang anak muda dengan muka udah babak belur, namanya Phil Daehi, yang tidak lain anak si Dok Jin. Daehi mengadu kalau dia telah dihajar habis-habisan oleh temannya sendiri. Jelas dong, Dok Jin gak senang, sehingga Daehi mengantar sang ayah serta anak buahnya menuju TKP bermaksud akan membuat perhitungan. Inilah anak muda yang menghajar Daehi, namanya Na Yisu, siswa SMA nakal dari sebuah sekolah ternama. Yisu tetap kalem meskipun dia tahu akan digulung. Berusaha menjelaskan pada ayah Daehi kalau anaknya lah yang mulai duluan. Tapi si Dok Jin tetap gak terima kenapa hanya anaknya yang bonyok sedangkan Yisu tidak. Makanya alih-alih meminta maaf malah memerintahkan anak buahnya untuk memberikan salam olahraga kepada Yisu. 아야, 말을 안 들으면 방법이 있나? 야가야. Merasa kagum dengan kemampuan silat Yisu, ketua Dok Jin menawarinya gabung ke dalam paguyuban gangsternya. Tentu saja Yisu menolak meskipun akan dibayar mahal. Toh kalau masalah uang mah Yisu justru lebih banyak daripada Dok Jin. Mengingat Yisu adalah anak dari seorang konglomerat. Karena selain memiliki pabrik kicimpring terbesar di Korea, ayahnya juga pemilik sebuah sekolah ternama di kotanya. Hingga sampai di kediamannya, Yisu tiba-tiba mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Mendengar berita itu, Yisu hanya terdiam, memberikan ekspresi yang penuh pertanyaan, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Besoknya, Yisu dipanggil pengacara ayahnya bernama Huang untuk memberitahukan penyebab kematian ayahnya. Ayah Yisu mengalami kecelakaan ketabrak beca yang menyebabkan beliau harus dirawat di rumah sakit, dan naasnya setelah menjalani beberapa kali operasi, kemarin malam beliau menghembuskan napas terakhirnya. Namun, kematiannya itu sengaja disembunyikan dari publik untuk menghindarkan Yisu dari hal-hal yang tak diinginkan. Anehnya, alih-alih sedih atau ngadain tahlilan, Yisu terlihat masa bodoh seperti ada sesuatu yang membuatnya renggang dengan sang ayah. Tapi meskipun begitu, menurut pengacara Huang, sebelum ayahnya meninggal, beliau sempat memberikan sebuah warisan kepada Yisu berupa sekolah SMA Balhae yang sangat top dan terpopuler di negara Korea. Makanya, tak sedikit orang tua memilih SMA Balhae untuk pendidikan anak-anaknya. Karena setiap anak lulusan dari SMA tersebut pasti akan mudah diterima kerja di perusahaan manapun.
Minimal jadi OB atau kuli bangunan lah. Yesus awalnya menolak warisan tersebut karena dia paling tidak suka dengan yang namanya belajar. Kalau bisa sih, dia ingin warisannya diganti dengan yang lain, uang kek, angkot kek, yang penting dia bisa pakai buat poya-poya. Sayangnya itu tidak bisa karena ayah Yesus begitu cinta pada sekolah balhe, jadinya beliau tidak mau kalau sekolah yang dia bangun sekuat tenaga menjadi terlantar setelah dirinya tidak ada. 잠깐. 학교를 제 마음대로 할 수 있는 거 아닌가? 발해고를 정식으로 소유하기 위해선 Masalahnya, tahu kalau ayahnya sangat mencintai sekolah balhe, Yesus justru mempunyai rencana jahat, bersedia memimpin sekolah balhe, tapi dengan maksud yang berbeda. Yakni akan menghancurkan sekolah balhe sebagai rencana balas dendam kepada ayahnya. 고분 살면서 자기 이름을 빛내주길 바라나 본. 내가 좆되게 만들어줄게. Isu pergantian presiden sekolah yang baru pun sampai ke telinga para staf guru-guru, berharap presiden yang baru memiliki sifat baik seperti presiden yang lama. Namun faktanya, inilah calon presiden sekolah yang baru, seorang bocah yang taunya cuma gelut. Yesus pun tiba di SMA Balhe sebagai siswa alihan, jujur kalau dirinya adalah siswa Badung di sekolah lamanya. Tapi guru tak peduli, malah mengingatkan Yesus agar berhati-hati jika sekolah di sini, membuat Yesus hanya bisa terdiam. Saat memperkenalkan diri, Yesus ingin membuktikan perkataan sang guru dengan memberi sedikit gertakan dan menggebrak bangku dengan keras agar siswa di sana merasa ciut dengan kehadirannya. 오늘부터 바래고 내가 먹으려고 하는데 Namun bukannya merasa tertekan, para siswa malah mengira kalau Yesus sedang berorasi. Yesus duduk sebangku dengan wanita bernama Han Batang, lalu bertanya siapakah murid yang paling jago dan populer di sekolah ini. Berniat ingin mengajaknya duel. Tapi Hanba tak terlalu mempedulikan pertanyaannya itu karena pertanyaan itu terlalu kekanak-kanakan. Tak puas dengan jawaban Hanba, Yesus pun memperhatikan setiap siswa yang ada di sekelilingnya hingga dia melihat seorang siswa tinggi besar bernama Mi Rawon. Menyangka pasti dialah siswa paling jago gelut di sana. Namun saat dipanggil, Rawon hanyalah siswa gemulai yang mengedepankan belajar daripada pergelutan. Tak berapa lama, datang seorang siswa berkacamata bernama Hokyu mendatangi Yesus, memberikan roti bagelen, menandakan kalau dia ingin berteman dengan Yesus. Tapi Yesus tak sudi bila harus berteman dengan Hokyu meski dia udah ngasih sesajen berupa roti. Sampai-sampai dia menepis roti itu hingga terlempar. Alhasil, para murid yang melihat adegan tersebut jadi emosi, termasuk Hanba. Padahal Hokyu hanya ingin berteman, tapi kenapa malah dipermalukan seperti itu? Hanba meminta Yesus untuk meminta maaf pada Hokyu, tapi karena Yesus menolak, Hanba terpaksa ngajak Yesus untuk berduel dan ngaku kalau dialah murid populer di sekolah ini yang dicari-cari Yesus. 존나 재밌네 이 학교. 준비됐지? Namun, di luar dugaan, Yesus malah dihadapkan dengan sebuah kuis untuk mengetes ilmu pengetahuannya. Ya, saking tertibnya sekolah ini, mereka sama sekali tak mengenal duel adu jotos, jadi setiap perselisihan antar murid akan diselesaikan dengan cara adu kepintaran. Tentu saja, anak bangor ini kalah karena dia tak pernah belajar, tak habis pikir ternyata ada peraturan seperti ini di sekolah ayahnya. 컴퓨터 너무 쉬운 거 아니야? 그거 완전 미친놈들 아니야? 맞짱 뜨자니까 올라와서 고작한다는 게 무슨? 봤어? 여기선 원래 다 이렇게 하긴 하는 거 맞추게. 이번 대결 한바탕 승! Setelah itu, Yesus mengadu pada pengacara Huang soal kejadian tadi pagi.
di mana pengacara Huang dengan santainya mengatakan kalau peraturan itu sudah biasa dilakukan di sekolah Balhe karena ini adalah cara paling benar untuk menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan di usia muda seperti Yisu. Meski peraturannya udah seperti itu, Yisu tetap gak terima karena setelah kejadian tadi, Yisu akhirnya dicap sebagai siswa yang belagu namun kemampuannya nol. Kalau kata pepatah mah, tong kosong nyaring bunyinya. Pengacara Huang mengaku tak bisa apa-apa, hanya bisa menyemangati Yisu agar bertahan di sekolah ayahnya itu. Saat mau pergi, Yisu tak sengaja menabrak seorang siswi bernama Yunbi hingga membuat ponselnya terjatuh. Alih-alih minta maaf, bocah koplok ini malah menyuruh Yunbi untuk minta maaf kepadanya. Namun tiba-tiba Yunbi dipanggil oleh seorang siswi bernama Kosera. Dan tanpa pikir panjang lagi, Yunbi pun segera pergi menuruti perintah Sera karena sepertinya Yunbi takut sekali kepadanya. Secara kebetulan Hokyu lagi-lagi datang menawarkan roti, tapi Yisu tak mau itu. Dia ingin Hokyu menceritakan tentang Hanba. Hokyu menjelaskan, selain menjabat sebagai ketua OSIS dengan suara sempurna, Hanba adalah siswi sempurna yang hampir tidak memiliki kelemahan. Pintar, cantik, baik hati, rajin menabung, dan jago silat. Hal itu bisa dibuktikan ketika Yisu tak bisa menjawab pertanyaan bahasa Inggris, Hanba malah bisa menjawabnya dengan baik, membuat siswa lain kagum, sementara Yisu merasa tak ada harga dirinya di hadapan Hanba. 이러다 학교가 망하기 전에 Nice. What do you think? Society. 뭐라는 거야? Yes. Yes? No? No? I believe that we need an education that could. It's because we all have the right to enjoy our life. Great answer. Singkatnya, saat jam istirahat, Yisu dibuat kaget dengan menu makan siang sekolah itu. Bukan tahu tempe kayak di Konoha, alasan biar pinter padahal ngirit. Tak tanggung-tanggung, menu sekolah Balhe adalah lobster yang khusus didatangkan dari Tasikmalaya. Plus, sayuran organik yang segar. Semua menu makanan yang berkualitas tinggi itu adalah bukti cinta pada murid agar kesehatan tubuh dan daya pikir mereka cerdas. Makanya tak heran bila murid-murid di sekolah Balhe semuanya rata-rata berprestasi dan semua itu tak lepas dari peraturan yang dibuat mendiang ayah Yisu. Tak lama kemudian, Yisu lagi-lagi didatangi Hokyu yang ingin berteman dengannya. Membuat Yisu kesal karena jam makannya keganggu dengan kemunculan Hokyu yang terus ngedumal. Beruntung, moodnya ketolong oleh rasa yang luar biasa dari makanan tersebut, sama seperti rasa makanan di restoran bintang 7. 은색 식판이 어울리지 식이 아니다. 않아. Di mana Hokyu menjelaskan kenikmatan makan siang di sekolah Balhe sempat disorot oleh para wartawan dan dijadikan berita utama di media sosial lainnya. Makanya, meskipun para murid merasa lelah ketika belajar, tapi rasa itu terbayar ketika jam makan siang berlangsung. Seketika, Yisu kepikiran ide cemerlang untuk berbuat sesuatu. Besoknya, kepala sekolah Balhe dihubungi presdir sekolah yang tak lain adalah Yisu, yang mana Yisu mengeluhkan dana untuk menu makanan para siswa yang dinilainya terlalu royal, sehingga Yisu meminta agar menu makanan serta jasa boga sekolahnya diganti. 무료로 제공하는 급식에 랍스터가 말이 됩니까? 그건 그 전임 이사장님께서 그 먹을 것만은 아끼지 말고. Si kepala sekolah berusaha menolak karena permintaan presdir tergolong sangat mendadak sekali, ditambah sulitnya menemukan perusahaan jasa boga yang bagus untuk saat ini. Namun Yisu menegaskan dirinya sudah menyiapkan perusahaan jasa boga untuk keperluan bahan masakan di sekolah. Sembari mengingatkan kalau kepala sekolah tak usah macam-macam, turuti saja ketentuan yang dirubahnya itu. Lagian, yang menggaji si kepala sekolah bukanlah orang lain, melainkan dirinya sebagai presdir yang baru. 이사장님! 이사장님! Singkatnya, saat jam makan sekolah,
ternyata menu yang disuguhkan adalah makanan ala militer, kangkung, eceng, dan acar. Lengkap dengan adanya tentara yang mengawasi mereka saat makan. Membuat para murid merasa tak nyaman seperti berada di tempat training satpam yayasan. Alhasil, banyak siswa yang mengeluh dengan peraturan seperti ini, bahkan memutuskan keluar dari ruangan, termasuk Hanba sebagai ketua OSIS. 잔반 남기지 않습니다. 빨리빨리 먹을 수 있도록 합니다. 신속하게 자리 앉습니다. 소리하고 싶으면 재입대를 해. 입맛 떨어져. Dia berniat menemui ruangan presdir untuk menyampaikan keresahan para siswa. 이라고 오냐오냐 키우면 안 된다니까. Saat di ruangan presdir, Yisu tak sengaja melihat keributan di bawah gedung yang ternyata sebuah praktek demo memasak oleh chef terkenal yang didatangkan langsung oleh Sera agar memasak untuk makan siangnya. 엄마한테 전화하니까 바로 우리 Orang kaya gitu loh. Tak berselang lama Yunbi tak sengaja lewat sana lalu dipanggil Sera. Dikira mau nawarin makan bareng, dia malah mempermalukan Yunbi di hadapan para kurawanya. Karena ternyata Yunbi ini adalah salah satu murid kurang mampu yang beruntung bisa bersekolah di sana berkat bantuan ayah kos Sera. Jadi ayahnya bekerja di perusahaan ayah kos Sera, jadi menurut kos Sera sudah sepantasnya lah Yunbi berterima kasih, paling tidak membungkuk dan tersenyum bila berhadapan dengan dirinya. Perdomse. Makanya Yunbi selalu menuruti keinginan kos Sera karena takut ayahnya dipecat. Yunbi sebenarnya sakit hati, mau melawan tapi gak berani, hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Sera bisul seumur hidup biar dia gak bisa sekolah lagi. Secara kebetulan Hanba CS datang segera melerai mereka. Dan Yisu yang melihat pemandangan itu dari atas menyadari bahwa sebagus apapun sebuah sekolah yang namanya pembulian pasti ada. Hanba mengancam akan mengadukan perilaku Sera ini kepada guru BP. Sera yang tak terima balik menyalahkan Hanba karena sebagai ketua OSIS dia dianggap gak becus menangani permasalahan makan siang di sekolah ini. Hanba sih nyantai aja, menyinggung kekalahan Sera saat melawannya di pencalonan ketua OSIS dulu, yang mendapat jumlah suara jauh di bawah Hanba, membuat Sera terpancing ingin menyerangnya. 다니면서 급식까지 꼬박꼬박. 이런 씨발년이 진짜. Di lain sisi, Yunbi yang tak tahan dengan bulian Sera naik ke atas gedung sekolah berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung saat hendak akan melompat, 이거 네 거 아니야? ya, Yisu muncul menanyakan name tag yang ditemukannya. Kemungkinan name tag tersebut milik Yunbi yang terjatuh. Membuat Yunbi seketika menghentikan niatnya untuk melompat, kesal mengapa Yisu malah datang mengganggunya. Yisu bertanya kenapa Yunbi ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti itu, padahal sudah jelas jika nanti Yunbi memiliki ijazah lulusan sekolah Balhe, Yunbi akan dengan mudah mendapat pekerjaan. Sayangnya, persoalannya bukan itu, tapi perlakuan murid sekolah Balhe yang begitu kejam, membedakan kasta status, membuatnya sangat depresi. Yisu sebenarnya gak peduli dengan masalah Yunbi, lagian tujuan dia pindah ke sekolah Balhe hanya ingin menghancurkan reputasi sekolah, sehingga Yunbi hanya bisa terdiam. 처음 보는데. 전학생. Di lain sisi, Hanba mengadu pada Misol mengenai sikap Sera barusan, dan Misol hanya berusaha menenangkan sembari mengingatkan kalau dulu Sera pernah kalah saat mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Sekaligus tak bisa menjadi siswa terbaik di sekolah. Maka wajar jika akhir-akhir ini Sera terlihat sangat sensitif. Rawon sendiri kini sedang memperingatkan Sera atas sikap arogannya tadi. Karena menurutnya, semua yang sekolah di sini adalah teman, tak seharusnya dibedakan hanya karena ayah Yunbi seorang pekerja sosial. Lagian, apa yang membuat Sera spesial sehingga Sera harus diagungkan oleh yang lain?
들어오든 다 같은 친구 아니야? 넌 억울하지도 않아? 그러는 넌 형가르게 하는 거 너무하지. Tiba-tiba ada teriakan yang terdengar dari atas gedung. Yah, itu adalah suara Yunbi yang tadi berniat bundir. Sontak saja semua murid panik segera pergi ke atas gedung sekolah. Di sana Yunbi curhat tentang ibunya yang merasa bangga karena dirinya bisa bersekolah di sekolah populer. Tapi tak tahu kalau faktanya dia menderita. Capek-capek Yunbi ngebacot panjang lebar, bocah koplok ini malah tidur. Membuat Yunbi sangat kesal. Hanya saja sebelum Yesu pergi, Yunbi sempat bertanya mengapa dia ingin melihat sekolah ini hancur. Yesu menjawab kalau dia membenci seseorang dan seseorang itu sangat mencintai sekolah ini. Makanya jika Yunbi ingin mengetahui bagaimana cara Yesu menghancurkan sekolah Balhe, maka dia harus turun dulu lalu menghapus niat bundirnya. Seketika kejadian tadi menjadi topik pembicaraan para siswa di sekolah. Bisa-bisanya Yesu yang berstatus siswa baru bisa dengan pesat menjadi siswa yang berpengaruh besar di sekolah itu. Makanya pas dia masuk kelas, Yesu disambut bak pahlawan. 너 진짜 대단한 것 같아. 뭔 소리라는 거야? 이수야, 너 진짜 Beda halnya dengan Hanba yang sepertinya tidak suka melihat Yesu diagung-agungkan seperti itu. Alasannya justru sekolah menjadi kacau semenjak Yesu datang. Yesu jelas menyanggahnya karena menurutnya sekolah memang sudah punya banyak masalah sebelum dia datang. 어딜 가나 문제는 있지. 그러지 뭐. 그 조용히. 문제를 덧내는 사람들이 있으니까 하는 말이지. Tiba-tiba seorang wanita muncul membuat semua murid pada kaget. Dia adalah guru etika baru yang dikenal sangat tegas dan keras, sengaja didatangkan oleh Yesu untuk membunuh mental para siswa. 착하게 살자, 바르게 살자. 호구처럼 살면 그냥 인생이 존나 피곤해. Kedatangan guru baru itu memang membuat mental para siswa soak, apalagi si Hokyu yang memiliki sifat lembut dan cengeng sampai menangis ketika mendapat gertakan dari guru tersebut. 자, 따라해봐. 이딴 마인드는 내장의 천원짜리. 다시! Tak hanya mendatangkan guru etika untuk menghancurkan sekolah, Yesu juga mengadakan sebuah party di dalam perpustakaan dan sengaja menghadirkan seorang DJ. 처음 봐? Gak mantap gimana coba? Jadinya Hanba dan teman-teman merasa tak nyaman sehingga tak bisa fokus dalam belajar. Dengan begitu akhirnya Yesus tahu salah satu kelemahan sekolah tersebut adalah kegaduhan. Yunbi tiba-tiba muncul mendatangi Yesus, memberinya air mineral, menandakan kalau hubungan mereka mulai akrab, dan Yesus mengingatkan Yunbi agar jangan menyia-nyiakan hidup, kalaupun punya masalah, luapkan saja dengan cara lain. 아무리 힘들어도 죽지 마라. 죽긴 왜 죽냐? 소리 지르고 때려치던가. 그러니까 꾸역꾸역 살아. 쪽팔려서 학교 어떻게 다니냐. Tak hanya itu, Yesus juga memberikan nomor ponselnya, khawatir jika Yunbi melakukan hal gila seperti kemarin. 알았어. 너도 내가 도울 일 있으면 언제든지 말. 학교 망가뜨리고 싶다 했잖아. Tak lama dari itu, pengacara Huang muncul mendatangi Yesus karena khawatir terjadi sesuatu setelah mendengar ada insiden kemarin. Namun setelah melihat kedekatan Yesus dan Yunbi barusan, pengacara Huang mengira kalau Yunbi adalah teman spesial Yesus. Membuat Yesus kesal dikecengin seperti itu. Tapi kedatangan pengacara Huang sebenarnya bukan untuk itu, melainkan memberitahukan kalau Yesus seharusnya jangan gegabah dalam membuat aturan di sekolah. Karena dalam waktu dekat, paman Yesus akan datang ke sini. Inilah sosok paman Yesus namanya Najun. Muka-muka jajar genjang gini biasanya orangnya berbahaya.
Dan menurut pengacara Huang, Paman Najun ini dikenal sangat serakah, berani menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Dan konon katanya, dia akan datang untuk mengambil alih sekolah Balhe. Tapi untuk sekarang, bocah pileg ini sepertinya tak peduli, malah jadi penasaran apakah pamannya masih ingin mengelola sekolah jika nantinya sekolah Balhe hancur di tangannya. Di tempat lain, Daihi sedang abok tuak bersama 3 temannya, di mana 3 teman Daihi itu merasa aneh mengapa akhir-akhir ini Yisu tidak pernah kelihatan di sekolah. Daihi yang ingin dicap jagoan sengaja berbohong kalau Yisu sudah dihajar habis-habisan oleh dirinya. Makanya Yisu memutuskan untuk pindah sekolah. Dia juga berkata kalau kepemimpinan ayahnya sebagai ketua gangster akan diturunkan kepadanya. Pokoknya setelah nanti dia dibaiat jadi pimpinan gangster, mulai dari tukang parkir hingga tukang pindang gerut, semua akan tunduk kepadanya. Jadinya teman-temannya pada kagum, tak tahu kalau aslinya dia yang bonyok. Secara kebetulan, pulangnya mereka bertemu dengan Yisu, dan Daihi pastinya panik karena yang diomongkannya tadi hanyalah bullshit. Makanya, di saat teman-temannya sibuk mengolok-olok Yisu, Daihi mah hanya diam saja seperti orang yang lagi nahan BAB. 너 무릎 꿇고 싹싹 빌었단 얘기. 누가 무릎을 꿇어? 왜 또 쓸데없이 쳐맞으려고? 이빨 다 빠진 새끼가 아주 뒤지고 싶지. Untungnya, saat mau gelut, Hanba keburu datang melerai mereka, mengira kalau Yisulah yang dibuli Daihi CS. Yisu berusaha memperingatkan Hanba agar tidak ikut campur, tapi Hanba mengira Yisu berkata seperti itu hanya agar terlihat berani di depannya. Alhasil, Hanba semakin ingin membantunya. Karena sebagai teman, Hanba tidak bisa membiarkan Yisu diperlakukan seperti itu oleh para berandalan ini. Yang mana mau tidak mau Hanba terpaksa memperlihatkan kemampuan bela dirinya. Ya, usut punya usut, Hanba adalah juara taekwondo tingkat kecamatan. Hal itu menyadarkan Yisu kalau Hanba memang wanita yang tidak mempunyai kelemahan, baik dari segi otak ataupun fisik. 이수야, 괜찮아? 괜찮은 거 맞아? Besoknya saat pulang sekolah, Yisu masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Hanba semalam. Apalagi tiba-tiba Hanba muncul mengagetkan Yisu, menjadikan Yisu sedikit waspada. Padahal sebenarnya Hanba mengkhawatirkan Yisu, mengira alasan Yisu berlaga sok jago karena Yisu sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya yang dulu. Namun Yisu tak usah khawatir karena kini dia bersekolah di sekolah Balhe dan Hanba akan melindungi Yisu apapun yang terjadi. Yisu sudah mencoba menjelaskan kalau apa yang dipikirkan Hanba itu tidaklah benar, tapi Hanba tak peduli. Jujur tidak akan mengatakan hal ini pada siapapun asalkan Yisu jangan sok jagoan lagi. Tak lama kemudian Yunbi datang memberikan bekal berupa nasi plus mie goreng sorodot spesial sebagai bentuk terima kasih karena Yisu telah merubah hidupnya. Hanba yang merasa udah jadi kambing conge memutuskan pergi saja dari sana karena takut mengganggu mereka. Di dalam kelas entah udah ngeronda atau apa, karena saat Ibu Baik menerangkan pelajaran, si Yisu malah tertidur. Alhasil, saat Ibu Baik menanyakan materi yang barusan dia terangkan, Yisu dengan tampang pelangak-pelongonya menjawab pertanyaan itu dengan asal-asalan. 갈망하는 주체는 뭐가 되겠어? 내가 존망은 아는데. Ibu Baik yang kesal membicarakan hal tersebut pada guru lain. Dan ternyata guru lain pun memiliki masalah yang sama dengan Yisu. Membuat Ibu Baik sedikit terobati karena ternyata bukan hanya dia saja yang dibuat stres, tapi guru lain pun sama. Ditambah lagi, presdir sekolah yang baru membuat peraturan-peraturan aneh, membuat semua orang yang ada di sekolah merasa kebingungan.
Hanya saja salah satu guru bernama Pak Thomas mengungkapkan kecurigaannya, apa mungkin Yesus adalah presdir yang baru? Karena kedatangannya berbarengan dengan pergantian presdir yang lama. Tapi mereka malah tertawa, mana mungkin seorang bocah bisa menjadi presiden di sekolah. Ngimpi toh. Murid Badung yang sering dibicarakan guru ini lagi-lagi tidur di kelas, di mana Hanba coba membangunkannya, mengingatkan daripada waktu kosongnya dipakai tidur, lebih baik dipakai hal yang lebih berguna, yaitu belajar di perpustakaan. Membuat Yesus semakin tak bersemangat. Bagaimana bisa belajar? Toh di perpustakaan ada DJ yang sangat berisik. Tapi Hanba justru membuat terobosan baru, memanfaatkan DJ tersebut, merubah rumus-rumus yang sulit dihafal menjadi gampang dengan cara menjadikan rumus-rumus itu sebagai yel-yel lagu. 어메이징하다. Di jam makan siang, Yunbi menanyakan soal rencana Yisu menghancurkan sekolah. Apakah dia sudah berhasil? Yang dia lihat kantin menjadi sepi, banyak murid memutuskan makan di luar karena menu makan siang yang disediakan tidak berkualitas. Hanya murid miskin saja yang masih makan di sekolah karena membawa bekal makanan sendiri. Singkatnya, Yisu dipanggil pengacara Huang, memberitahukan kalau Yisu seharusnya berusaha mendapatkan nilai yang bagus, bukannya melakukan hal-hal yang aneh. Mengingatkan kalau sekolah Balhe berbeda dengan sekolah lainnya. Kelulusan seorang murid ditentukan oleh nilai ujian bukan karena absen. Sedangkan syarat untuk mendapatkan warisan sekolah Balhe, Yisu harus lulus terlebih dahulu dengan nilai sempurna. Seketika Yesus sadar kalau niat ayahnya memberi warisan seperti ini hanya agar Yesus giat belajar saja. Maka dari itu, Yesus berniat berhenti sekolah saat ini juga. Namun saat mau keluar, dia tak sengaja berpapasan dengan Paman Jun, mengolok-olok Yesus, mengatakan kalau Yesus tak pantas memakai seragam sekolah ini karena Yesus hanyalah anak berandal yang tak punya pendidikan. Yesus yang terpancing berkata kalau pamannya memiliki sifat serakah, makanya alih-alih diberi warisan, dia malah diasingkan keluar kota. 내가 안 본 사이에 없던 싸가지가 다 없어졌네. 너 이 새끼 말 다 했어 임마! 이 새끼가 미쳤나 진짜. Sebelum pergi, Yesus menegaskan syarat untuk mendapatkan warisan ayahnya tidak bisa didapat hanya dengan berdiam diri saja seperti Paman Jun, tapi dengan cara lulus di sekolah payah ini. Jadi mengapa Yesus begitu benci pada ayahnya? Yah, ceritanya bermula ketika Yesus masih belajar di sekolah lamanya, di mana dia tertangkap basah CCTV sedang memukuli seseorang. Alhasil, pihak sekolah tak bisa mempertahankan Yesus, membuat Yesus kesal. Apalagi keputusan pihak sekolah itu memang permintaan ayahnya. Dan Yesus sendiri tak diberi kesempatan untuk membela diri. Padahal tindakan Yesus memukuli orang itu mempunyai alasan yang masuk akal, seperti ketika dia menegur dua pria dewasa yang merokok sembarangan. Masalahnya, dua pria itu tak terima dan malah merendahkan Yesus, membuat Yesus murka sehingga 어른이면 어른답게 행동하라고. setelah kejadian itu, Yesus merasa benci pada ayahnya yang egois. Bahkan di saat-saat terakhir sebelum meninggal, ayah Yesus tidak percaya pada anaknya. Saat Yesus pergi, Hanba tak sengaja melihatnya, lalu mengejarnya karena wajah Yesus terlihat kacau. Jangan-jangan Yesus habis dirundung oleh para berandalan itu lagi. 넌 사람을 뭘로 보고 Keesokan harinya, Ibu Beck mengumumkan bahwa ulangan semester akhir tak lama lagi akan segera dilaksanakan. Dia berpesan agar para murid siap menghadapinya dengan cara lebih giat belajar, gunakan HP untuk memperluas pengetahuan, jangan dipakai main slot, apalagi sering buka aplikasi hijau setiap hari. Bukannya semangat, Yesus langsung ngedrop, tapi takjub
melihat Hanba yang sepertinya gak bosan-bosan membuka buku. Sebenarnya, apa sih yang dikejar Hanba dan apa cita-citanya? Hanba menjawab, selain ingin membelikan sang ibu daster Hello Kitty, dia juga ingin menjadi dokter spesialis kutil. Tak berapa lama, si Rawon datang memberitahu kalau kepala sekolah meminta pengurus OSIS untuk berkumpul di ruang rapat. Di sana sudah ada Ibu Sera, kita panggil aja Bu Sare, yang protes karena menu makan siang sekolah diganti dengan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Wajarlah Bu Sare kecewa karena dia adalah sponsor utama di sekolah tersebut. Andai saja dulu Sera tidak keras kepala, mungkin sekarang Sera sudah disekolahkan di Amerika, bukannya di sekolah Balhe. Tapi kenapa pihak sekolah malah menyia-nyiakan kebaikannya? Dia juga menyalahkan Hanba sebagai ketua OSIS, tapi tak bisa menangani permasalahan seperti ini. Hanba mengaku sudah meminta pihak sekolah untuk mempertemukan dirinya dengan Presiden Direktur, hanya saja sampai saat ini Pak Presdir masih belum bisa memenuhi permintaannya. Tapi Bu Sare tak mau tahu, permasalahan ini harus segera selesai. Pokoknya, sekolah harus memprioritaskan murid dari kalangan atas seperti Sera yang udah terbiasa makan lobster dengan angin kacang. Jangan sampai dia merasa tak nyaman. Tentu saja, Hanba protes karena setiap murid di sekolah ini harus mendapat pelayanan yang sama. 선생님, 얘 말하는 거 봤죠? 무슨 학비 귀한 줄도 모르고. Jadi, sama halnya dengan Yunbi, Hanba merupakan murid BPJS yang mendapat beasiswa dari para konglomerat untuk sekolah di sini. Nah, karena pembicaraan ini sudah melenceng, Hanba memutuskan untuk pergi karena tak sesuai dengan topik pembicaraan. 벌써 얘기가 다 끝났나 보네. Sementara saat di perpustakaan, Hanba dan teman-teman membicarakan apa yang terjadi di ruangan kepala sekolah barusan. Usut punya usut, kedatangan Ibu Sare ke sekolah mendapat dukungan dari Paman Jun. Hanya saja mereka bingung saat situasi kacau seperti ini, Presiden Direktur tak kunjung muncul menampakkan diri. Yesu pastinya kesindir dengan nada tinggi menegaskan kalau Presdir yang baru mungkin memiliki alasan tersendiri mengapa dia tidak pernah memperlihatkan dirinya. Perilaku Yesu itu membuat mereka bingung kenapa Yesu sampai segitunya saat mereka menyinggung kepribadian Presiden Direktur. Jangan-jangan dia memiliki hubungan dekat dengan Presdir yang baru. Yesu pastinya kaget karena mereka bisa berpikir sampai ke sana. Namun tiba-tiba dia mendengar ada suara keributan yang terdengar di balik dinding. 우리 은빈이 파우치에 뭐가 있을까요? 가만히 있어. Sera mengingatkan kalau Yunbi tak perlu repot-repot berdandan karena dia hanya anak seorang karyawan swasta. Toh peralatan kosmetiknya pun pasti murah yang dibuat dari bahan tepung terigu. 미안. Pemulihan itu diam-diam direkam Yesu, mengancam akan memberi pelajaran jika Sera tak menghentikan perundungan ini. Tapi Sera tak peduli, lagian dia adalah anak konglomerat, jadi bisa dipastikan kalau Yesu takkan bisa berbuat apa-apa. Hal itu membuat Yesu semakin tidak menyukai Sera, menyuruhnya agar pergi dari hadapannya. 내가 뭘 시키면 한 번 오케이를 안 해. 나도 지금 널 보면서 기분이 좀 나빠지려고 하는데. 야, 너 얘가 누군지 알고 이래? 근데 그게 뭐? 난 내가 살면서 하고 싶은 걸 못 해본 적이 없거든. 이건 좀 넣고. Dengan begitu, sepulang sekolah, Yesu mengajak Yunbi pergi ke toko kosmetik, membelikan lipstik baru buat Yunbi karena lipstik lamanya telah rusak. Beda halnya dengan Hanba yang saat itu pulang bareng dengan Rawon, yang mana Rawon memberi perhatian lebih kepada Hanba dengan membawakan tasnya, menandakan kalau Rawon sebenarnya memiliki perasaan kepada Hanba. Secara tak sengaja, Hanba melihat Yesu dan Yunbi berada di toko kosmetik, dan Hanba yang mulai menaruh perasaannya kepada Yesu hanya bisa terdiam melihat kedekatan mereka.
Singkat cerita, seperti biasa, Yisu yang bodoh tak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru Yu. Dan itu gak aneh, karena sepertinya tak ada satupun yang berhubungan dengan sekolah dapat dikerjakannya. Dia pun memanfaatkan jabatannya sebagai presdir, di mana besoknya dia sengaja menambahkan games sebagai pelajaran baru. Alasan kalau lulusan Balhe tidak boleh ada yang ketinggalan zaman, termasuk dalam bermain games, karena sekolah harus mengikuti tren global. Jadi sebelumnya, si kepala sekolah didesak presdir untuk memasukkan game sebagai pelajaran tambahan. Dengan alasan, zaman sekarang banyak gamer yang berhasil menjadikan hobi sebagai mata pencaharian mereka. 대한민국 프로게이머들이 얼마나 돈을 많이 벌... 항의가 부쩍 늘었습니다. 설마 트렌드도 따라가지 못하는 경쟁력 없는 학교를 원하시는 건 아니겠죠? Alhasil, karena itu keahliannya, Yisu bisa menjawab semua pertanyaan mengenai games, bahkan pengetahuannya itu melampaui sang guru. Wow, amazing. 가입으로 우세를 점하면서 CS가 게임의 판도를 바꾸는 것도 모르세요? 나도 알아. 그러니까 이 경기의 승패를 좌우한 한담이었는데요. Namun, di luar dugaan, Hanba juga ahli dalam bidang itu. Bisa dibuktikan ketika Hanba bisa lebih unggul dari Yisu dalam permainan Mobile Legends. Nah, karena kalah, Yisu pun disuruh mentraktir teman-temannya di kedai seblak milik ibu Hanba. Meskipun sebenarnya Yisu ingin membawa mereka ke restoran ternama. Tapi ibu Hanba melarang, menurutnya itu terlalu berlebihan, toh bekal anak sekolah tak mungkin cukup untuk membayar makan teman-temannya di restoran mahal. Belum tahu kalau Yisu adalah anak orang kaya, jangankan hanya makan, restorannya pun bisa dia beli. Di tempat lain, kepala sekolah mengundang guru Yu serta guru Bek makan malam di sebuah kedai. Tak lama kemudian, muncullah Paman Jun, karena ternyata kepala sekolah sengaja mengundang mereka berdua atas permintaan Paman Jun. Ya, entah apa yang direncanakan oleh Paman Jun. Yang jelas, intinya Paman Jun meminta bantuan mereka. 선생님들의 도움이 좀 필요할 것 같아요. Suatu hari, pengacara Huang mau tidak mau harus memaksa Yisu ikut les tambahan, supaya hak warisan sekolah jatuh ke tangannya. Gak jauh-jauh pengacara Huang membawa Yisu ke rumah Hanba, agar Yisu bisa belajar bareng Hanba. Jadinya, mereka berdua sama-sama terkesiap satu sama lain. 이 친구도 앞으로 수업을 같이 진행하려고 하는데. 들어오세요. 왜? 수업해야지. Yisu bertanya bagaimana Hanba bisa mengenal pengacara Huang. Hanba menjawab kalau Pak Huang adalah guru sekaligus penolong dalam hidupnya. Kalau saja mendiang Presdirna atau ayah Yisu tidak memperkenalkan dirinya kepada guru Huang, mungkin hidupnya tidak akan seperti ini. Mendengar nama ayahnya disebut, Yisu langsung emosi. Kenapa banyak orang menyebut-nyebut kebaikan orang itu, padahal mereka tidak tahu kalau orang yang dianggap baik oleh mereka adalah orang yang penuh kebohongan serta pencitraan. Hanba yang tak terima orang yang dihormatinya dihina, menyarankan Yisu agar tidak segampang itu menilai orang lain. Apakah Yisu sendiri pernah membantu orang lain? Seharusnya perbaiki dulu hidupmu sendiri sebelum mengkritik seseorang. 매번 센 척만 하지. 남들을 위해 나서 본 적 있어? 누굴 평가하기 이전에 네 앞가림이나 잘해. 뒷담화 낚아면서 그렇게 살게 될 테니까. Singkatnya, Yisu membangga-banggakan dirinya sebagai presiden baru memakai akun anonim di grup WhatsApp sekolah. Dengan narsis dia mengatakan kalau presdir yang baru sangat tampan, gak jauh beda dengan artis Lee Min Ho ataupun Saipul Jamil. Itu dia lakukan untuk membersihkan statement negatif orang-orang yang ada di sekolah terhadap presdir yang baru. Setelah itu, Yisu menemui Hanba, menanyakan langkah-langkah cara belajar yang benar, karena bagaimanapun dia teringat perkataan Hanba kemarin kalau dia harus memperbaiki diri dulu sebelum mengkritik orang lain. Makanya dia ingin juga memperbaiki nilai ujiannya yang gagal kemarin serta meminta Hanba membantunya belajar. Hanba sih oke-oke aja, tapi sebelumnya dia ingin tahu dulu status hubungan Yisu dengan Yunbi.
Yesus menjawab kalau mereka tak ada hubungan spesial, kalaupun terlihat dekat, itu karena dia kasihan sebab Yunbi selalu dibuli oleh Kosera. Masalahnya, kedekatan Yesus dengan Hanba itu tak sengaja dilihat Rawon, jadinya Rawon merasa cemburu. Hingga saat berlatih basket, Rawon menanyakan maksud kedekatan Yesus dengan Hanba. 너도 내가 맨날 웃기만 하는 그런 싱거운 놈으로 보이냐? 너 바탕이 좋아해? Yesus menjawab kalau dia hanya meminta bantuan Hanba sebagai ketua kelas karena nilai ujiannya jelek. Jadi Rawon gak usah salah paham, karena mereka hanya sebatas belajar bersama. 야, 걱정하지 마. 얼른 들어가 임마. 추워. Tak hanya Rawon, Yunbi juga merasa cemburu melihat kedekatan Yesus dan Hanba akhir-akhir ini. Apalagi dia mendapati Yesus sedang melihat-lihat postingan Instagram Hanba, mengingatkan sebaiknya Yesus jangan terlalu menyukai Hanba jika dia tidak mau sakit hati. Mengingat Hanba adalah siswi populer di sekolah ini, jadi pastinya banyak siswa yang menyukai Hanba selain Yesus. Singkatnya, Yesus mengetahui kalau hasil latihannya kurang memuaskan. Dia pun merasa pesimis, bertanya pada Hanba bagaimana tips agar dirinya bisa mengerjakan ujian dengan mudah dan yang gak kalah penting, tidak gugup ketika mengerjakan soal. Hanba menjawab tidak ada ritual khusus atau semacamnya agar bisa menjawab soal dengan mudah, tapi untuk menghilangkan rasa gugup ketika ujian, Hanba hanya selalu minum teh rasa peppermint buatan ibunya. Tak lupa, dia selalu memakai pena jadul yang dia anggap sebagai pena keberuntungannya. Meskipun itu hanya sebuah pena murah, namun pena tersebut sangat berarti untuknya. 넌 뭐 하고 싶은 거 없어? 그러게. 4점짜리 수학 문제보다 네가 어렵다. 오답만 쫓았던 내 인생에 난 무엇을 위해서 정답을 찾고 있는 걸까? 난 그 사람이 쌓아올린 정답을. Dan berkat bantuan Hanba, beberapa hari kemudian Yesus akhirnya bisa menjawab pertanyaan matematika dari Pak Yu. Kini Yesus merasa optimis, apalagi saat di luar kelas dia mendapat ucapan semangat dari Pak Guru Thomas, memuji dan bangga pada Yesus yang saat ini memperlihatkan progresnya. Tak hanya itu, saat belajar les pun Yesus berhasil mendapat nilai di atas rata-rata, membuat Yesus semakin percaya diri menghadapi ujian selanjutnya. Singkatnya, hari ujian pun tiba. Seperti biasa tak lupa, Hanba dibekali teh manis peppermint oleh sang ibu, serta doa agar ujiannya berjalan dengan lancar. 그냥 열심히만 하고 다녀올게. 갔다 와. Hanba dan Yesus pun sudah siap mengerjakan ujian dengan benda keberuntungannya masing-masing. Hanba dengan teh peppermintnya, dan Yesus dengan pena murahnya. 다들 시험 볼 준비 됐지? 그만큼 나오는 거야. 내 실력 발휘 오늘 하는 거야. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu sehari sebelum mereka menjalani ujian, di mana Pamanjun sempat menemui kepala sekolah, memberitahu kalau presdir yang lama alias kakaknya sendiri telah meninggal. Dan rencananya presdir yang baru akan jatuh ke tangan anaknya, yaitu Yesus. Tentu saja kepala sekolah kaget, bagaimana mungkin sebuah sekolah akan diteruskan oleh seorang anak yang tidak kompeten. Makanya Pamanjun menawarkan sesuatu agar hal tersebut tidak terjadi. Entah apa rencana mereka, namun yang jelas saat ujian, Hanba tiba-tiba merasa pusing dan tak sadarkan diri setelah meminum teh buatan ibunya, sehingga dia tak bisa menyelesaikan soal ujiannya waktu itu. 야, 119 신고해. 빨리. 가자, 괜찮니? Singkatnya, saat siluman dari pingsannya, Hanba langsung menanyakan tentang ujiannya. Sialnya, Hanba dianggap tidak mengikuti tes ulangan, itu berarti Hanba tidak akan memiliki nilai sempurna. Tak hanya Hanba,
teman-temannya pun merasakan kekecewaan terkait Hanba yang tak mempunyai nilai, padahal dari awal Hanba sudah mempersiapkan semuanya untuk menghadapi tes ulangan itu. Seketika mereka merasakan seperti ada kejanggalan karena saat pagi Hanba terlihat sangat bugar, tak terlihat sedang sakit atau semacamnya. Tapi setelah meminum air buatan ibunya, tiba-tiba saja dia tak sadarkan diri. Alhasil, karena nilai Hanba anjlok, Kosera lah yang kini menduduki nilai tertinggi. Di mana setelahnya, Sera langsung mengundang teman-teman orang kayanya untuk mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah ruangan yang dirancang dengan hiasan karung goni. Untuk memeriahkan perayaan itu, Sera memesan sesuatu di aplikasi HP-nya. Di tempat lain, Hanba yang sudah sehat diminta ibunya untuk mengantarkan pesanan seblak kepada seseorang. 엄마 딸 그렇게 약하지 않아. 뭐야? Ya, ternyata Sera sengaja memesan seblak di kedai ibu Hanba, biar Hanba sendiri yang mengantarkannya. 노블리스 오블리주. 왜? 마음에 안 들어? 네 배려 같은 거 필요 없으니까 환불해줄게. 근데 지금 그것도 환불하기가 좀... 너 지금 존나 없어 보여. Hanba tentunya merasa sakit hati, apalagi saat mau pergi, dia bertemu Rawon yang diundang juga datang ke sana. Bingung melihat Hanba seperti sedang bersedih. Rawon yang baru sadar protes kepada Sera karena yang Rawon tahu dia diundang oleh Sera bersama Hanba dan teman-teman lainnya. Namun pada kenyataannya, Hanba tidak termasuk dalam undangan dan malah dipermalukan seperti barusan. Sera tak peduli itu karena yang dia inginkan hanyalah ucapan selamat dari mulut Rawon. Tapi sayang, Rawon keburu kecewa melihat perilaku Sera yang selalu merendahkan orang lain. Balik lagi ke Hanba yang kini hanya bisa melamun di sebuah tempat, mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Dia pun pura-pura baik-baik saja saat sang ibu menanyakan keadaannya melalui sambungan telepon. Padahal dia berusaha menahan kesedihan akibat gagal menyelesaikan ujian. Untungnya, secara kebetulan Yisu juga pergi ke tempat itu setelah melihat Hanba sendirian di sana. Seketika Hanba pun menangis sambil meluapkan sakit hatinya. Setelah merasa baikan, Hanba pun menceritakan semuanya pada Yisu. Andai saja dia terlahir sebagai orang kaya, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi dan ibunya tak perlu susah payah mencari nafkah untuk dirinya. Yisu berpendapat seharusnya Sera dikeluarkan saja dari sekolah, sembari mengingatkan kalau Hanba harusnya bersyukur memiliki ibu yang kuat dan jago masak. Tidak seperti mendiang ibunya yang sama sekali tak bisa memasak. Dalam artian, Yisu tidak seperti Hanba yang bisa merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Namun meskipun begitu, Yisu sangat bersyukur bisa bertemu Hanba juga ibunya yang begitu ikhlas menerima kehadirannya. 속상해하는 모습이라도 보고 싶네. 돌아가셨어? 덕분에 생각나서 더 좋네. Keesokan harinya, Yisu menemui kepala sekolah, memintanya untuk mengulang tes ujian kemarin. Alasan, karena kemarin ada salah satu murid yang tidak bisa mengikuti tes ujian karena sakit. Jelas dong, si kepala sekolah menolak karena semua murid mengikuti ujian dalam kondisi yang sama. Jadi kalau ada siswa yang mengalami hal seperti kemarin, itu bukan kesalahan pihak sekolah. Lagian, pihak sekolah tidak akan mengulangi tes hanya karena satu orang murid, dan itu sudah menjadi aturan dan prinsip sebagai kepala sekolah bagaimanapun caranya. Nah, karena permintaannya gak di-ACC, Yisu terpaksa harus mencari cara untuk mengungkap kejanggalan ini. Di mana Yisu mencari tahu dari rekaman CCTV sekolah, setelah sebelumnya dia mendapat info dari Hanba kalau menurut diagnosa dokter, pada hari itu dalam tubuh Hanba ditemukan obat tidur. Jadi, besar kemungkinan obat tidur tersebut berada di dalam minuman teh peppermint buatan ibunya. Sehingga Yisu merasa curiga, jangan-jangan ada seseorang yang sengaja memasukkan obat tidur itu ke dalam minuman Hanba.
Yesu pun meminta pengacara Huang untuk menyelidikinya, dan setelah berhasil menemukan pelakunya, Yesus sangat terkejut karena ternyata dugaannya benar. Ada seseorang yang masuk ke dalam kelas sebelum para murid melakukan tes ujian. 특히 의심하시던 부세라 학생은 계속 교실에 있던 걸로 파악됩니다. Alhasil, besoknya Yesus meminta si pelaku untuk menemuinya di atas gedung sekolah. Dan inilah orangnya. 쌤 바쁜데 진짜 대단하신 분이던데요? 유쌤이 웬만한 1타 강사보다 잘 가르친다. 이렇게 훌륭한 선생님 밑에서 배우는 거면 열심히 같은 소리 하지 말고 하고 싶은 말이 뭔데? 이딴 학교에 짱박해서 썩히기엔. 오냐오냐 했더니 이제 아주 선을 넘네. 왜 그랬어요? Dia tak bisa berkelit lagi setelah terbukti mengambil tumbler milik Hanba sebelum tes ujian. Bukannya mengakui kesalahan, Pak Yu yang terpojok tiba-tiba melakukan hal seperti ini. 나타나서 날 귀찮게 하는 건데. 아이씨! Perlawanan yang dilakukan Yesus membuat Pak Yu terdesak. Tapi sialnya ada dua murid yang tak sengaja melihat kejadian itu. Sehingga Pak Yu langsung menuduh Yesus telah melakukan kekerasan kepada dirinya. Saat dipanggil kepala sekolah, Yesus mengatakan kalau Pak Yu lah yang lebih dulu mencekiknya dan dia melawan sebagai bentuk pembelaan diri. Membuat Pak Yu hanya bisa terdiam, apalagi Yesus mengancam akan membongkar apa yang telah dilakukan Pak Yu terhadap Hanba karena Yesus mempunyai bukti yang dapat menjatuhkan Pak Yu. 정말이야? 그래. 이 선생님 설명해봐. 제자 하나 담그려고 어떤 무서운 짓을 하셨는지? Saat Yesus mau pergi, Paman Jun tiba-tiba datang dan langsung menamparnya, menyalahkan apa yang sudah dilakukan Yesus terhadap Pak Yu. Tapi Yesus sama sekali tak gentar karena dia merasa tidak bersalah. Berkata kalau sifat temperamentalnya ini mungkin sudah diturunkan dari keluarga ayahnya, seperti halnya Paman Jun yang selalu emosi. Makanya Yesus merasa tidak beruntung telah dilahirkan dari keluarga ini yang selalu mengedepankan sungut serta emosi. Singkatnya, berkat usaha yang selama ini Yesus lakukan, akhirnya ujian pun akan diulang kembali. Sera tentu gak setuju segera melabrak Hanba, mengira kalau semua ini adalah ulah Hanba. Namun Hanba mengatakan kalau Sera memang punya kemampuan untuk mengalahkannya, seharusnya Sera tidak melakukan protes. Perkataan Hanba itu membuat Sera kesal, tapi apa daya, karena faktanya dia memang tidak bisa menandingi Hanba dalam hal mata pelajaran. Masalahnya bukan hanya Sera yang protes, tapi ibunya juga. Di mana kali ini dia mendatangi Paman Jun untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan agar ujian itu tidak kembali diulang. Sayangnya, Paman Jun juga gak bisa berbuat apa-apa karena ini di luar prediksi setelah Pak Yu tidak bisa diandalkan. Jadi sebelumnya, waktu itu Paman Jun meminta Pak Yu agar menggagalkan Hanba menjadi peringkat pertama dengan alasan sekolah Balhe adalah sekolah murid-murid para konglomerat. Jadinya, tidak pantas rasanya kalau peringkat 1 didapatkan oleh murid dari kalangan bawah yang biaya sekolahnya saja dibiayai oleh orang tua kalangan atas. Maka dari itu, Paman Jun meminta Pak Yu bekerja sama menjalankan rencana licik dengan imbalan 500 juta won ditambah bonus kolor gambar Teletubbies edisi terbaru. 회장님께서 시키는 일 뭐든 다 할 수 있습니다. 일 잘 끝내면 3억. 5억 보너스. 제가 뭘 하면 돼? Setelah menyatakan setuju, pagi-pagi sekali sebelum tes ujian, Pak Yu menemui Hanba di kelas, memintanya mengambilkan laptop di kantor, lalu setelah Hanba pergi, Pak Yu dengan sengaja menukar tumbler minuman Hanba dengan minuman miliknya yang berisi obat tidur. Tapi karena keteledoran Pak Yu yang tertangkap CCTV, rencananya jadi kacau, sehingga malamnya Paman Jun menemuinya,
meminta Pak Yu tutup mulut dan bersembunyi untuk sementara waktu. 죄송합니다. 면목 없습니다. 당분간 입 뻐끗하지 말고 쥐 죽은 듯이 지내. 남은 3억은 어떻게 되는 겁니까? 계산을 단단히 잘못하고 있는데? Di sisi lain, karena tes ujiannya kembali diulang, Sera lalu menyalahkan ibunya mengapa dia menyuruh Pak Yu untuk melakukan itu. Jadinya, dia malu sendiri lantaran udah terlanjur ngadain pesta keberhasilan, bahkan sudah disebar-sebar di sosmed miliknya. Kalau begini jadinya, mau ditaruh di mana muka ini, kata Sera. Bukan ditaruh atuh Neng, tapi diseuseut alias dicuci. Besoknya, tak seperti biasanya, Yesu datang ke sekolah pagi-pagi sekali untuk memastikan tak ada kecurangan lagi di sekolah ini. Namun hal tak terduga justru terjadi saat salah satu guru mencium bau sesuatu. Dikira itu adalah bau kentut dedemit, tapi pas melihat ke atas, dia melihat Pak Yu telah tewas karena gantung diri. Penemuan itu tentu saja membuat semua murid di kelas langsung syok, tapi meskipun begitu, ujian kedua harus tetap diadakan. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba seorang polisi datang mencari Yesu. Ya, Yesu diinterogasi karena sebelum Pak Yu gantung diri, Pak Yu diketahui sempat berselisih dengan dirinya. Yesu memang mengakui sempat terjadi perselisihan di antara dirinya dengan korban, karena dia merasa kecewa atas kelakuan Pak Yu yang sengaja memberikan obat tidur kepada temannya. Dan untuk menguatkan pembelaannya, Yesu pun memperlihatkan bukti rekaman CCTV itu kepada polisi. Namun ajaibnya saat rekaman CCTV itu diputar kembali, adegan Pak Yu keluar dari kelas telah dihapus seseorang. Jelas saja hal itu membuat Yesu terpojok, apalagi si polisi memberitahu pesan terakhir dari Pak Yu yang isinya kalau hidupnya sangat menderita karena karir mengajarnya harus berakhir semenjak bermasalah dengan Yesu. Dengan begitu, Yesu pun kini dianggap siswa lain sebagai biang keladi dari kematian Pak Yu. Dan Yesu sempat berpikir akan mengundurkan diri, mungkin sekolah ini akan baik-baik saja jika dia pergi selamanya. Buntut dari kasus itu, masa lalu Yesu di sekolah sebelumnya pun ikut dikorek, sering menghajar siswa lain, dan itu membuatnya harus pindah-pindah sekolah. Meskipun untuk sekarang ini teman-temannya masih bingung antara percaya atau tidak. 이수가 유쌤 옥상에서 때린 적이 교장실 불려간 것도 다들 알더라고. 전에 다니던 학교에서 애들 괴롭히다가 잘린 거. 내가 알던 이수랑 너무 다른데. 모습이 정말 있던 걸까? Namun yang jelas, permasalahan yang menimpanya saat ini membuat Yesus sangat stres, bahkan sulit untuk tidur. Lalu di saat dia sedang memikirkan siapa orang yang menghapus rekaman CCTV itu, tiba-tiba dua orang pria tak dikenal muncul di hadapannya, kemudian menculiknya. Di dalam mobil, Yesus pura-pura tak sadarkan diri, namun saat mereka lengah, saat siluman, Yesus gak jadi diculik dan kini berada di rumah sakit ditemani Hanba. Jadi sebelumnya, ketika Yesus terkapar tak berdaya, dia sempat menghubungi Hanba untuk meminta pertolongan. Yesus lalu coba-coba mengingat orang yang ingin menculiknya. Dan sepertinya dia pernah melihat mereka sebelumnya. Ya, mereka adalah anak buah Dokjin. Merasa kalau Yesus sekarang tak aman karena para penculik itu bisa saja datang kembali, makanya pengacara Huang meminta Yesus agar tinggal di rumah Hanba untuk sementara waktu. 중간에 위험한 상황이 생길 수도 있으니까 부담 갖지 말고 옷부터 좀 갈아입어야 되겠다. 불편하겠다. 살면서 아들을 키워본 적이 없어서. Yesus sebenarnya sudah meminta untuk tidur di hotel saja, namun kali ini Hanba yang tak mengizinkannya karena dia sangat mengkhawatirkan Yesus. Kekhawatiran Hanba itu membuat Yesus merasa senang, setidaknya kini dirinya merasa diperhatikan. Apalagi ibu Hanba selalu menyambutnya dengan hangat. 오늘
그래서 조용할 날이 없다. 나 하나 때문에 이게 뭐냐? 생기면 나한테 먼저 연락해. Pagi harinya, Ibu Hanba menyiapkan banyak makanan enak di meja makan, membuat Yesus merasakan kehangatan sebuah keluarga yang telah lama tidak dirasakannya. 너무 맛있어요. 아침에 계란밥 해주더니 이수였다고. 늘었는데 계란밥이 말이 되니? 인데 오늘은 조금 더 정리해줄게. 먹어. Tak hanya itu, di sekolah pun Yesus memiliki teman-teman baik yang selalu mengkhawatirkan keadaannya. 그렇다고 그렇게 가버리면 어떡하냐? 다시는 안 오는 줄 알았단 말이야. 나 안 먹는다고. Ya, berkat dukungan dari orang-orang terdekatnya, Yesus akhirnya mendapat nilai yang memenuhi standar kelulusan. Meskipun bukan nilai tertinggi, tapi setidaknya nilai yang Yesus dapatkan tidak membuat Yesus harus masuk ke perbaikan nilai. 나이수는 Dan sudah pasti, kalau Hanba mengikuti semua ujian, pastinya dialah yang mendapatkan nilai tertinggi, di mana Yesus memberi ucapan selamat serta terima kasih atas semua bantuan Hanba selama ini. Mungkin kalau Hanba tidak menyemangatinya, Yesus pasti akan menyerah. Melihat kedekatan mereka berdua, Rawon memang merasa cemburu, tapi dia tetap gak terpengaruh meski Sera datang untuk mengomporinya, menyuruh Sera pergi dan tidak mengusik Hanba lagi. 나만 기분 역 같은 줄 알았더니 그럴 줄 알았으면 엄마 말대로 유학 갈 걸 그랬어. 요즘 하루도 괜히 한국에 남겠다고 해서. 너 때문이야. 남겠다고 해서 나 마음 굳힌 거야. Nah, Yesus yang masih penasaran dengan para penculik itu segera menemui Daihi, bertanya apakah preman-preman yang masuk ke rumahnya kemarin adalah anak buah ayahnya. Karena takut dihajar, Daihi pun bercerita kalau sebenarnya dia sempat dimarahi oleh ayahnya karena lagi-lagi Daihi pulang dalam keadaan babak belur. Ayahnya malu mengapa anak seorang ketua gangster ternama selalu kalah saat gelut dengan orang lain. Tak lama setelah itu ponsel ayahnya berbunyi, terdengar kalau orang tersebut meminta ayahnya untuk menculik seseorang dengan tujuan merebut sebuah posisi setelah pemimpin sebelumnya meninggal. Hanya saja, Daihi mengaku tidak tahu siapa orang yang meneleponnya. Mendengar penjelasan itu, Yesus sudah bisa menyimpulkan kalau yang menghubungi si Dokjin adalah Paman Jun. Setelah mendapat informasi, Yesus pun bergerak pergi. Namun sebelum pergi, Daihi memanggilnya menanyakan kabar Yesus di sekolah barunya. 다닐만 하냐? 언제까지 그러고 살래? Ya, sepertinya semenjak Yesus pindah sekolah, Daihi merasa kalau hidupnya sangat membosankan, merindukan sosok Yesus yang selalu menjadi saingannya. Berpikir apakah dia harus pindah sekolah juga. Saat kembali menemui teman-temannya, Daihi tak sengaja mendengar percakapan mereka yang mengatakan kalau dari awal mereka tidak menganggap Daihi sebagai teman dan mereka hanya memanfaatkan Daihi agar bisa minum kawa-kawa secara gratis. Beda halnya dengan Yesus yang sangat diterima oleh Hanba serta ibunya, bahkan mereka ingat dengan hari ulang tahunnya. Mereka pun merayakannya meski dengan kue hasil kasbon. Teringat ketika dia hanya merayakan hari ulang tahunnya bersama pengacara Huang saja, dikarenakan ayah dan ibunya sangat sibuk. Saat itu, Yesus berharap tahun depan dia bisa merayakan hari spesialnya bersama kedua orang tuanya. Tapi nyatanya, tahun berikutnya ibunya malah kecelakaan dan meninggal tepat di hari ulang tahunnya. Yesus sempat menyalahkan ayahnya, kalau saja sang ayah tidak menyuruh ibunya pergi ke sekolah balhe, mungkin kecelakaan ini tidak akan terjadi. Makanya di tanggal yang sama, yakni 20 Zulhijjah, dia memiliki dua momen bersejarah di hidupnya, kelahirannya dan juga kematian ibunya. Jadi, selain berdoa agar dirinya disehatkan, panjang umur dan panjang unjat, dia juga berdoa agar ibunya selalu berada di surga, tidak kelaparan, dan sengsara di akhirat sana. 뭐야? 울어? 비염이 있어서 그래.
앞으로는 걱정하지 마. 아까 무슨 소원 빌었는지 물어봐. 사실 내가 소원을 빌면 재미없어. Besoknya, berita pemakzulan presdir sekolah Balhe resmi diumumkan. 이로써 학교 법인 큰 그림에 Masalahnya, Paman Junlah yang menjadi kandidat penggantinya. Kejutan tak cukup sampai di situ karena tiba-tiba mereka mendengar ada suara gaduh di luar jendela. 쟨 또 뭐야? Yah, Daihi ternyata mengikuti Yesu pindah ke sekolah Balhe meskipun dengan cara sogok menyogok. Dan Ibu Bek memperkenalkannya sebagai murid baru. 아이고 접수하러 왔는데 불만 있는 사람? 어디서 많이 본 것 같아. 구호 외치면서 시작해볼까? Saat jam istirahat, Yesu mendatangi Daihi menanyakan apa sebenarnya tujuan Daihi bersekolah di sini. Daihi menjawab kalau situasi di sekolah yang lama sudah mulai sepi semenjak tidak adanya Yesu. Jadi, dirinya sengaja pindah ke sekolah Balhe agar bisa mengalahkan Yesu sekali saja. 너도 오는데 내가 오면 안 되냐? 너 꼴등, 나 바로 위. 전학은 어떻게 왔는데? 기부 입학. 망했네 이거. Singkatnya, Yesu bermaksud membeli lipstik untuk diberikan kepada Hanba, tak sengaja bertemu dengan Yunbi yang berpenampilan sangat berbeda. Lebih cantik dan lebih unyu-unyu dibanding anak kucing. Yah, setelah mendengar rencana Yesu yang ingin menghancurkan sekolah, dari situlah entah kenapa Yunbi merasa memiliki keberanian untuk mencoba hal baru. Di mana kini dia mencoba menjadi seorang YouTuber dengan konten make up-nya. Karena make up adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Hanya saja orang tuanya belum mengetahui tentang dia yang kini menjadi konten kreator. Karena mereka ingin Yunmi menjadi anak yang sukses seperti Sera. Bahkan mereka selalu membanding-bandingkan Yunbi dengan Sera. Makanya kalau mereka tahu apa yang Yunbi geluti sekarang, pastinya mereka akan menyuruhnya berhenti. Yesu menegaskan kalau langkah awal yang Yunbi pilih itu sudah benar, jadi jangan sampai berpikir macam-macam. 우리 너무 걱정하지 말자. 고마워. Saat pulang, Yunbi bertanya untuk siapa lipstik yang baru dibelinya itu. Meskipun sebenarnya Yunbi sudah tahu kalau lipstik itu untuk Hanba. Mengingatkan kalau Rawon juga menyukai Hanba, hanya saja Hanba belum menerimanya karena belum siap. Seketika Yesu baru ingat kalau Hanba pergi nonton layar tancap di kampung sebelah bersama Rawon. Tapi udah jam segini mereka belum pulang juga. 근데 왜 그렇게 안절부절? 아니 지금 시간이 몇 시인데 아직도 안 들어와요? 바탕이? 그럼 더 걱정하셔야 되는 거 아니에요? 시험 보느라 스트레스 많이 받았을 텐데. 딸한테 너무 관심이 없으시다. Besok harinya saat di sekolah, Yunbi tiba-tiba menjadi pusat perhatian, bingung apa sebenarnya yang terjadi. Namun saat membuka loker, dia sangat terkejut karena di dalam lokernya ada bebegig yang telah di make up seram oleh Sera. Tak hanya itu, name tag ayahnya pun terdapat di sana, artinya itu adalah sebuah ancaman. Karena Sera tahu kini Yunbi menjadi seorang YouTuber kecantikan. Ya, Sera mengancam akan memberitahukan hal ini pada ayah Yunbi, kecuali Yunbi bersedia menuruti perintahnya. 어렵게 바래고 입학시켜놨더니 세라야. 내가 뭐 어떻게 할까, 세라야. Di tempat lain, Yesu merasa ragu saat ingin memberikan lipstik itu kepada Hanba. Sialnya, Rawon lebih dulu memberikan lipstik yang sama kepada Hanba. Yesu pun jadinya mengurungkan niatnya memberikan lipstik tersebut. Hingga akhirnya sebuah panggilan untuk Hanba terdengar dari speaker masjid. Di saat patah hati seperti itu, Hokyu tiba-tiba muncul melihat lipstik tersebut. Akhirnya, Yesu memberikan lipstik itu pada Hokyu, lalu mengatakan pada Misol ada sesuatu yang ingin diberikan Hokyu untuknya.
Alhasil, Misol yang melihat ada lipstik di tangan Hokyu mengira kalau Hokyu jatuh cinta kepadanya. 네가 나한테 이러면 내가 널 부담스러워서 어떡해. 아니야 이수가 둘이 얘기 잘 나누시고? Sementara itu di ruangan kepala sekolah, Hanba merasa heran karena di sana ada Yunbi juga. Namun hal tak terduga terjadi setelah Yunbi mengadu kalau dia sering dibully bahkan sering dimintai uang oleh Hanba. Membuat kepala sekolah dan Ibu Baek yang menjadi wali kelasnya terkejut, tak menyangka siswi yang dibanggakan sekolah ternyata tega melakukan perundungan kepada siswi lain. Hanba berusaha membela diri, tapi karena pembelaannya tak didengar, Hanba pun memutuskan untuk pergi saja. 아무도 믿어주지 않는데. Yunbi sangat merasa bersalah kepada Hanba. Dia terpaksa melakukan itu karena Sera telah mengancamnya. 이렇게 잘하면서 그동안 왜 그랬어? 앞으로 우리 잘 지내보자. Karena sudah melakukan perintahnya, Yunbi kini diperbolehkan gabung dengan gengnya. Tak lama setelah itu, Yisu menemui Yunbi, meminta penjelasannya terkait apa yang dituduhkan Yunbi kepada Hanba di ruang kepala sekolah. Yisu mengingatkan kalau yang sering merundung Yunbi adalah Sera, bukan Hanba. 할 말 없으니까 그냥 좀 가라고. 이렇게 거짓말까지 하는 이유가 대체 뭐야? 대체 왜 그러는 건데? Akibat dari kejadian itu, Hanba akhirnya diskors oleh pihak sekolah selama beberapa hari. Dan yang paling menyedihkan, secara otomatis Hanba tidak akan diterima di universitas ternama setelah dirinya memiliki riwayat tak baik di masa SMA-nya. Hal itu membuat Hanba jadi stres dan tentunya ibunya jadi khawatir. Karena Hanba gak mau keluar, hanya dia merenung di dalam kamar. Yisu berjanji akan melakukan yang terbaik agar Hanba bisa bersekolah kembali. Tapi itu tak cukup mengobati luka ibu Hanba yang terus menyalahkan diri sendiri. Andai saja dia orang kaya, mungkin Hanba tidak akan mengalami ketidakadilan seperti ini. Sedangkan Sera CS yang merupakan dalang dari semua ini terlihat lagi jalan-jalan santai menyusuri kota. Tak sengaja dia bertemu dengan Daihi CS yang langsung mengajak mereka minum kawa-kawa. Di dalam, mereka ngobrol-ngobrol yang mana Daihi terlihat merayu Sera dengan mengatakan kalau dirinya sengaja pindah ke sekolah Balhe hanya untuk bertemu dengan Sera. Saya belum tahu maksudnya apa, ngajak koalisi kah atau apa. Namun yang jelas, menurut Sera, Daihi pindah ke sana saat keadaan sekolah Balhe sedang tidak baik-baik saja. Semenjak ada anak yang bernama Yisu. 우리 전학생 구라가 좀 심하네. 아래고에 가면 진짜 예쁜 애가 하나 있다고. 너 만나려고 전화 갔다가 믿겠냐? Di waktu yang sama, Paman Jun dan yang lain merayakan atas lancarnya acara pemakjulan tadi siang. Yang artinya langkah awal untuk menjadi presdir sekolah Balhe berjalan dengan baik. Paman Jun berjanji setelah diangkat menjadi presdir, dia akan menjadikan sekolah Balhe sekolah ternama yang menjadi perhatian dunia dengan murid-murid dari kalangan atasnya. Ibu Sera tentunya sangat mendukung pencalonan tersebut karena Paman Jun akan memprioritaskan murid-murid kalangan elit dibanding murid BPJS. Beda halnya dengan Ibu Baek yang sempat menolak misi itu, tapi sang kepala sekolah memintanya untuk diam saja. Lagian Ibu Baek sudah diangkat jadi guru tetap, jadi seharusnya ikuti saja rencana calon presdir yang baru ini. Balik lagi ke Hanba, meskipun sedang diskors, tapi dia tetap belajar agar tidak ketinggalan pelajaran. Isu yang melihat itu sengaja muncul menanyakan apa rencana Hanba setelah ini. Hanba menjawab kalau dia sudah tidak memiliki rencana karena karirnya sudah berantakan, bahkan universitas yang dia incar setelah lulus pun kini tinggal impian saja. Yesu menyarankan agar Hanba tak berdiam diri saja. Dia ingin Hanba melawan ketidakadilan itu. Jangan sampai nasibnya sama seperti Yesu.
Jadi waktu itu, Yesus hanya ingin menghentikan pembulian yang dilakukan oleh 3 berandalan ini. Dan Yesus sebenarnya hanya ingin memberi peringatan saja. Tapi 3 berandalan itu malah mengejek ibunya. Sehingga Yesus emosi menghajar mereka satu persatu. 상남자다 우리 이순애 아빠. 아무것도 모르면서 함부로 말하지 마. 개새끼! Masalahnya, para netizen ini langsung merekam saat Yesus menghajar 3 pembuli itu tanpa tahu faktanya seperti apa. Sehingga ayah Yesus dan pihak sekolah mengira Yesuslah yang membuat onar. Alih-alih memberikan kesempatan untuk membela diri, sang ayah malah meminta pihak sekolah untuk mengeluarkan anaknya. Itulah alasan kenapa sampai saat ini Yesus sangat membenci ayahnya. Padahal sebenarnya ayahnya sangat menyayangi Yesus. Itu dibuktikan saat ibunya kecelakaan mobil. Sang ayah diam-diam memerintahkan pengacara Huang untuk mengusut penyebab kecelakaan istrinya. Karena kalau benar kecelakaan itu diatur oleh seseorang, dia tak mau Yesus yang akan menjadi target selanjutnya. Dan setelah mengusutnya, Huang akhirnya menemukan sebuah kejanggalan karena rem mobil yang dipakai ibu Yesus terlihat sengaja dirusak oleh seseorang. Besoknya, Yesus menemui Paman Jun, memperlihatkan sebuah berkas berisikan daftar prestasi dan perilaku baik Hanba selama sekolah. Menegaskan kalau Hanba tidak mungkin melakukan perundungan. Tapi Paman Jun tidak peduli, dia tetap tak akan merubah keputusannya. Tapi flashdisk itu berisi tentang rekaman pernyataan Sera yang sengaja menyuruh Yunbi untuk memfitnah Hanba. Dan orang yang membantu Yesus itu adalah Daihi. Jadi saat mereka abok bersama, Daihi pura-pura menyukai Sera dan berjanji akan selalu berada di pihaknya, agar Sera mengakui perbuatannya. Tak sadar kalau obrolan itu direkam oleh Daihi. Oke, sebelum lanjut cerita, kita akan lihat terlebih dahulu fakta kematian Pak Yu. Malam itu, Pak Yu menelepon Paman Jun meminta bantuan bagaimana caranya agar dirinya bisa selamat. Berjanji akan menuruti semua perintah asalkan dia tidak dikeluarkan dari sekolah. Untuk itu, Paman Jun menyuruh Pak Yu untuk menemui kepala sekolah di ruangannya. Saat tiba di ruangan, Pak Yu melihat seseorang yang menunggunya di sana, mengira kalau dia adalah kepala sekolah, namun ternyata dia adalah Dok Jin, si ketua preman yang sudah siap membunuhnya. 하여튼 내 좀 예쁘게 해갖고 높은 곳에 매달아 드려라. Singkatnya, rekaman percakapan Sera itu pun diperlihatkan Yesus kepada kepala sekolah, mengancam akan menindaklanjuti permasalahan ini kecuali dia mencabut hukuman skors buat Hanba. Jadinya, mau tidak mau kepala sekolah bersedia membiarkan Hanba kembali bersekolah. Dan semua itu tentunya tak lepas dari peran Daihi yang punya inisiatif menjebak Sera lalu menyerahkan rekaman tersebut kepada Yesus. Karena sebenarnya sebelum mereka berdua berseteru, mereka adalah teman dekat. Namun insiden terjadi ketika mereka sama-sama bermain bisbol. Tangan kanan Daihi patah dan dia menyalahkan Yesus sebagai biang keladinya. 씨발 새끼야 필요 없다고. 너도 내가 존나 불쌍하냐? 이딴 새끼 돈 필요 없으니까 씨발 꺼지라고. 씨발 정신 차려! 야, 가자 이제. Namun sekarang mereka berdua kembali akur menjadi teman yang tak bisa dipisahkan lagi. Meskipun Daihi sedikit gak tega sebab dia harus membongkar kejahatan ayahnya sendiri. Tak lama kemudian, Yesus mendapat telepon dari seseorang lalu segera pergi dari sana. 바탕아. Di tempat lain, kedai seblak milik Ibu Hanba terlihat habis diobrak-abrik seseorang. Namun anehnya, saat Yesus datang, Hanba serta ibunya menyalahkan Yesus atas semua yang terjadi, bahkan meminta Yesus untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Jadi, orang yang mengobrak-abrik kedai Ibu Hanba adalah Dok Jin,
Dia mengaku disuruh oleh pemilik baru bangunan ini yang tidak lain adalah Yesu untuk membongkar paksa bangunan tersebut. Tapi dasar film, cuma bilang gitu aja mereka langsung percaya. 지금 그렇게 궁금하면 주인장한테 전화 잘 아는 사람일 텐데. 나 이수. Singkatnya, pengacara Huang akhirnya mengumumkan Paman Junlah yang akan menjadi presdir baru menggantikan presdir yang lama. Namun saat akan mengetuk palu, tiba-tiba kedatangan Yesu membuat semua yang hadir bingung karena Yesu mengutarakan ketidaksetujuannya jika Paman Jun menjadi presdir baru. Karena menurutnya ada satu kandidat lagi yang berhak meneruskan kepemimpinan sekolah Balhe, yaitu dirinya sendiri. Dengan begitu, pengacara Huang membatalkan pengangkatan Paman Jun sebagai presdir baru karena kini ada kandidat lain yang akan bersaing dalam pemilihan nanti. Untuk menarik simpatik para murid, Yesu mengembalikan peraturan sekolah ke mode semula, termasuk menu makan siang gratis yang kembali menyajikan lobster dengan angin kacang. Alhasil, teman-temannya pun kini tahu kalau sebenarnya Yesulah yang membuat peraturan-peraturan aneh kemarin. Sementara Yunbi meminta maaf pada Hanba atas tuduhan palsunya kemarin. Mengaku dia melakukan itu karena diancam oleh Sera. Hanba mengatakan kalau dia sudah memaafkan Yunbi sejak awal, hanya saja dia tidak akan mempercayai Yunbi lagi. Salah jika sebuah permasalahan diselesaikan dengan sebuah kebohongan. Mengingatkan kalau kebohongan kemarin itu adalah kebohongan kedua kalinya yang dilakukan Yunbi pada Hanba. Karena setahun lalu, Yunbi pernah membohonginya juga, mengaku sebagai orang elit padahal ekonominya sulit. Dan kebohongannya diketahui setelah Sera membongkarnya. Makanya meskipun udah memaafkan, Hanba tetap kecewa, tega-teganya Yunbi membohonginya sebanyak 2 kali. Yunbi pun hanya bisa pasrah dan menerima kekecewaan Hanba. Namun dia memohon agar Hanba tidak membenci Yesu karena penggusuran kedai milik ibunya tak ada sangkut pautnya dengan Yesu. Seketika Hanba langsung terdiam lalu pergi menyadari kesalahannya. Di tempat lain, pengacara Huang mendatangi Yesu yang terlihat sangat bingung padahal pemilihan suara sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Yesu berpikir bagaimana dia bisa menang jika mereka sudah tahu kalau dirinya hanya anak 18 tahun, bahkan mereka sudah mengetahui kalau dulu dialah yang mengubah peraturan sekolah. Meskipun seiring berjalannya waktu, Yesu telah belajar banyak hal yang tidak diketahuinya mengenai sekolah tersebut. Dan kini, Yesu benar-benar mencintai sekolah Balhe dan bertekad ingin menjaga nama baik sekolah dengan menjadi presiden direktur. Mendengar hal itu, akhirnya pengacara Huang yakin untuk memperlihatkan bukti yang telah lama dia simpan, sebuah amanat dari mendiang orang tua Yesu. Sebuah ponsel yang mana di dalamnya terdapat video yang berisikan sebuah bukti kecintaan mendiang orang tuanya kepada Yesu. 이수가 가장 먹고 싶다던? 엄마가 그냥 가만히 보고만 있을 수는 없잖아요? Tak hanya itu, pengacara Huang pun memberikan sebuah bukti berupa data yang berisikan kalau kecelakaan yang menimpa ibunya fix karena ada seseorang yang menyabotase kecelakaan tersebut, di mana seseorang itu merusak rem sehingga kecelakaan itu pun terjadi. Hanya saja saat ini pengacara Huang belum mau memberitahu siapa pelakunya. 마지막 메시지가 아닐까 싶습니다. 좋은 꿈 꾸셨어요? Sebelum pemilihan dilaksanakan, kedua kandidat diberikan waktu untuk berorasi terlebih dahulu mengutarakan visi misinya. Dimulai dari Paman Jun, yang orasinya hanya berisi ejekan tentang Yesu dan soal keuntungan sekolah yang akan dijadikan bisnis. Beda halnya dengan Yesu yang berorasi mengenai apa yang dia pelajari selama bersekolah beberapa bulan ke belakang. Yesus sadar pasti orang-orang khawatir jika sebuah sekolah besar seperti Balhe dipimpin oleh seorang anak 18 tahun.
Dan Yesus pun kini mengerti maksud mendiang ayahnya meminta Yesus untuk bersekolah dulu dan lulus dengan nilai bagus. Karena jadi pemimpin itu harus memiliki kesabaran, mengenal ruang lingkup yang akan dipimpinnya agar dia mengerti apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia juga mengerti bahwa yang terpenting bagi seorang manusia adalah etika dan akhlaknya, maka tidak dibenarkan jika kita mengistimewakan murid konglomerat dan mengesampingkan murid yang kurang mampu. Dan pada dasarnya, peran guru juga menjadi aspek penting untuk membentuk karakter para murid, seperti halnya Yesus. Berkat dukungan dari guru-guru dan teman-teman yang baik, akhirnya dia memperlihatkan sebuah progres yang luar biasa, memiliki nilai ujian yang baik. Sehingga saat kemarin terjadi pelengseran Yesus dari jabatan presidir sekolah, Yesus tidak merasakan kekecewaan karena bukan itu yang Yesus cari di sekolah ini, melainkan kebersamaan dan dukungan untuk memajukan sekolah bersama-sama. 학교에서 우리는 싸우기도 하고 저같이 굳은 것만 받던 들과 선생님의 도움을 받아 제가 이사장에서 해임되는 것은 상관없어요. 바레고의 이런 모습들은 Mendengar pidato Yesus tanpa ada yang menyuruh, Ibu Guru Beck tiba-tiba berdiri ke podium. Jujur, sebenarnya pengangkatan dirinya sebagai guru tetap adalah tawaran dari Paman Jun agar Ibu Beck merahasiakan apa yang Paman Jun lakukan terhadap Pak Yu. Ya, di sana Ibu Beck bersaksi kalau Paman Junlah dalang kematian Pak Yu. 유 선생님과 있었던 그날의 일들을 다 저는 그 대가로 거짓말로 다 해결할 수 있을 거라고 생각했어? Pengacara Huang pun tak mau kalah, memperlihatkan bukti kalau sebenarnya orang yang telah menyabotase mobil mendiang Ibu Yesus adalah Paman Jun. Bak jatuh tertimpa podol, ternyata Paman Jun juga terbukti telah menggelapkan dana sekolah, membuat Paman Jun terpojok, tak bisa mengutarakan pembelaannya. Akhirnya, Paman Jun pun ditangkap atas dugaan penggelapan dana serta pembunuhan. Singkatnya, Yesus pun kembali bersekolah bersama teman-temannya, dan Yunbi kini terlihat akrab lagi dengan Hanba. Nah, setelah Yesus kembali menjadi presidir, peraturan yang aneh pun dihilangkan, dan yang terpenting tidak ada siswa yang diistimewakan, serta menghapus pembulian. Dan tentu saja, di balik kepemimpinan Yesus yang masih bocah, harus ada seseorang yang mengontrol serta mendampinginya. Dan tugas itu diberikan kepada pengacara Huang. Itu terbukti saat Yesus menyarankan agar sekolah membagikan tablet ke setiap murid, pengacara Huang menolaknya. Takut kalau itu dijadikan Yesus untuk membuka YouTube dan main game saja. Oke Sobat Kompai, itu tadi akhir dari rangkuman drama The Chairman is the Level 9. Dari drama barusan kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan anak, orang tua berhak mendengarkan penjelasan si anak sebelum menghakiminya. Begitupun dengan si anak berhak tahu alasan kenapa orang tua melarang hal yang diperbuatnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi di drama barusan. Ayah Yesus memendam rahasia dan tidak memberitahukan alasan kenapa dirinya bertindak seperti itu. Seolah-olah tidak adil pada Yesus, yang akhirnya membuat Yesus membenci sang ayah hingga berlarut-larut. Jadi intinya kita harus terbuka, mau menerima saran meskipun itu dalam lingkungan keluarga, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.